Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Menko Polhukam Mahfud MD terus berkoordinasi dengan KPK dan Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan pimpinan KPK pada mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mahfud MD sebut kasus ini akan diselesaikan secara profesional, baik dan juga benar. Kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada Syahrul Yassin Limpo saat ini telah naik ke tahap penyidikan setelah polisi meminta keterangan dari beberapa saksi termasuk mantan Mentan. Foto pertemuan yang beredar antara Ketua KPK Firly Bahuri dan Yassin Limpo juga masuk dalam materi penyidikan. Sudah berkomunikasi dengan saya untuk diselesaikan dan dilalui secara profesional. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Saya terus berkoordinasi dengan KPK maupun dengan Polda agar ini selesai dengan benar dan baik. Sudah melaporkan kepada Pak Surya, satu ketua partai ini, dan saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sekretaris jenderal dan menyatakan berhenti dari partai ini. Mudah-mudahan dia tetap sebagai saksi, itu harapan kami. Tapi kalau statusnya ditingkatkan, hanya dua pilihan. Dia say goodbye atau di goodbye kan. Ya ada lebih tolong, kita pasti menyatakan kalau ada kader partai yang korupsi, pasti dibubarkan. Sebuah janji sudah semestinya untuk ditepati. Sebuah janji adalah utang. Banyak rasa kepercayaan sirna hanya karena janji yang tidak digenapi. Nasdem bersama Surya Paloh saat ini menjadi buah bibir di masyarakat. Lantaran kedua kader Nasdem yaitu Johnny G. Plate dan Syahrul Yassin Limpo terjerat kasus korupsi. Masyarakat kemudian bereaksi. Tersingkirnya Nasdem dari kabinet kan. Jadi saya ingin memang kenapa Nasdem nggak lebih awal untuk preemptif kan? Oke, kami mundur semuanya. Kasus korupsi yang dilakukan anak buah Surya Paloh itu berdampak buruk terhadap jatuhnya elektabilitas capres mereka Anies Baswedan dan Caimin dari 19% menjadi 14%. Dan inilah reaksi kejam Surya Paloh yang di luar dugaan. Apa hubungan Bung Surya ini sudah retak dengan Presiden Jokowi? Apa memang Nasdem itu sudah bukan lagi koalisinya partai pemerintah? Jangankan menurun atau tidak lulus parliamentary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satupun, itu artinya Nahdlatul yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem. Oke? Simpatisan Nasdem dan juga pemuja Anies Baswedan saat ini dibuat kebingungan dengan sederet kasus yang menimpa kader Nasdem dan juga beberapa isu perilaku Caimin dan Anies yang tampaknya mereka kurang chemistry tampil bersama di TV. Tanpa saya duga ada pertemuan Pak Surya Paloh Selasa malam. Jadi malam berikutnya Pak Surya Paloh mau minta ketemu dan saya juga sedang kosong, ya sudah silahkan. Antara memilih bertahan untuk teguh mencoblos Anies atau memilih mundur dengan berbagai opsi yang masih samar-samar. Apalagi reaksi Surya Paloh di depan media yang menyinggung terkait janji politiknya beberapa tahun silam, di mana saat itu Surya Paloh pernah mengatakan bahwa beliau akan segera membubarkan Nasdem apabila ada kadernya yang terjerat kasus korupsi. Janji ini kemudian diungkit setelah dua kader Nasdem terbukti melakukan korupsi. Alih-alih mengakui janjinya itu, Surya Paloh justru membantah dan mengatakan hanya ketua umum bodoh yang mengatakan demikian. Ya ada lebih tolong, kita pasti menyatakan kalau ada kader partai yang korupsi, pasti dibubarkan. Jangankan menurun atau tidak lulus parliamentary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satupun, itu artinya Nahdlatul yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem. Oke?
Apakah mungkin ini artinya Surya Paloh menyebut dirinya sendiri bodoh? Walau ada beberapa pembelaan lain yang keluar dari mulut Surya Paloh saat jumpa media, namun tentu yang diingat masyarakat adalah kata bodoh yang menunjukkan situasi hati seorang Paloh yang tengah gundah gulana. Surya Paloh menyadari kasus korupsi kadernya berimbas kemana-mana. Elektabilitas capresnya terjun cukup dalam, yakni 5,2%. Situasi yang tak kunjung membaik, di mana posisi Anies dan Caimin di beberapa lembaga survei menduduki peringkat paling buncit. Surya Paloh sudah ketar-ketir di sini. Dia bahkan memohon kepada siapapun agar tidak mempolitisasi kasus korupsi kadernya. Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai dan juga kami pasangan yang hidup oleh Nasdem, Anies dan Muhaimin Iskandar, pasti ada. Di sini Paloh menyadari jika tidak segera ambil tindakan tegas dan cepat, jangan berharap banyak. Anies dan Caimin akan kalah prematur di Pilpres 2024. Untuk membersihkan skandal di tubuh Nasdem dan mengantisipasi hal terburuk di Pilpres nanti, Paloh kemudian meminta kepada kadernya yang terjerat korupsi, Syahrul Yassin Limpo, untuk segera menghadap Jokowi dan mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Nama DPP saya menyatakan menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Agar apa? Agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya, agar dia penuh konsentrasi. Dari sini kita bisa melihat bahwa efek Jokowi memainkan peranan penting siapa calon yang akan jadi the next presiden. Dari kacamata awam, maksud Paloh meminta kadernya menjumpai Jokowi adalah untuk memberikan Nasdem nyawa tambahan yang saat ini tengah kritis. Jokowi diyakini mampu menjadi penolong, serta pertemuan dengan Jokowi ingin memperlihatkan kepada publik bahwa Nasdem dan Jokowi baik-baik saja. Sehingga dengan demikian kasus korupsi kader Nasdem sedikit tertutupi dan bisa dikatakan tenggelam. Paloh makin tambah pusing, beragam masalah tak henti-hentinya menimpa mereka. Chemistry yang kurang terjalin antara Anies dan Caimin di depan media televisi menyiratkan bahwa kedua sosok ini ingin terlihat mendominasi satu dengan lainnya. Tapi hati kecil Gus memang merasa ada bahayanya nih berpasangan dengan Mas Anies. Saya bilang bahaya itu memang realitas, ada komitmen bagaimana agar soliditas koalisi itu terjaga gitu. Koalisi yang sudah saya bangun dengan berbagai partai, kemudian ingin berlanjut, kemudian ya banyak yang memang harus dijaga perasaannya lah kira-kira. Apabila kedua sosok calon dan wakil calon presiden ini tidak segera di briefing chemistry-nya, jangan bingung apabila mereka akan kalah karena ego mereka sendiri. Advokat senior Todung Mulya Lubis meminta Presiden Jokowi membentuk tim investigasi independen di luar KPK dan Polri agar pengusutan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK bisa berjalan transparan dan akuntabel. Todung juga minta pimpinan KPK yang diduga terlibat pemerasan kasus korupsi di Kementerian Pertanian dinonaktifkan untuk mempermudah pengusutan. Menurut saya ini ketua KPK yang paling banyak masalah. Saya tidak pernah menemukan ketua KPK sebelum ketua KPK yang sekarang yang punya masalah seperti ini. Menurut saya sih, Presiden punya kewajiban untuk melakukan investigasi. Kalau perlu melakukan satu tindakan yang lebih tegas terhadap pimpinan KPK kalau hasil investigasi itu betul-betul membuktikan ada pemerasan. Kalau Presiden ya ingin melakukan sesuatu dan ada tudingan terhadap pimpinan KPK yang melakukan pemerasan, pimpinan KPK sekarang mesti nonaktif untuk sementara selama investigasi penyelidikan itu dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPT pemilu presiden atau legislatif di Jawa Barat hari ini dari jumlah 35,7 juta ada sekitar 20 juta yaitu di usia 17 sampai 41 tahun, dan ini cukup potensial dan kita kenal adalah yang disebut generasi milenial atau Gen Z ya. Nah, inilah salah satu dimensi kekhususan secara nasional di pemilu presiden maupun legislatif tahun 2024. Nah, kami dari relawan sedang bagaimana kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan dan tentu kami sedang mencari solusi, tiba-tiba muncul ada satu kreativitas yang cukup bagi kami mengejutkan. Sore hari gini Kang Alden, saya sengaja mencari Kang Alden sebab loh kok tiba-tiba main musik lalu apa kasih judulnya, coba gimana tuh lagunya tuh ya. Ada pilihan ini, ada pilihan itu, aku pilih ini tuh ini ya. Iya betul, kasih tapi yang ini asli pasti pilih ini. Dari rakyat kecil
Hai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh ye, oh ye, oh ye. Ganjar paling oke. Oh ye, oh ye, oh ye. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Ye, insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes, yes. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%. Saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana rekam jejak yang ada saat-saat ini. Puluhan persen masyarakat Indonesia tidak akan memilih calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini. Kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.